Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion. Sebelum beraktivitas hari ini, mari nikmati firman Tuhan dan saya mau ajak saudara untuk merendahkan hati bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, bersyukur untuk hari yang baru. Kiranya firman Tuhan yang kami mau dengar pada pagi hari ini membuat kami menikmati hari ini berjalan dalam terang Kristus, berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk membayangkan jikalau saudara itu memiliki sebuah jam tangan warisan dari keluarga saudara dan ini nilainya sangat mahal dan saudara sangat benar-benar menyimpan itu dengan baik dan saudara menggunakannya jikalau ada momen-momen spesial. Nah, suatu hari ketika saudara sedang menggunakan jam ini, saudara melihat ada seseorang yang terlihat sangat kelaparan dan orang-orang ini karena laparnya dan tidak memiliki sesuatu untuk membeli makanan. Biasanya kalau perut lapar, emosi saudara. Nah, ketika saudara melihat orang ini, saudara melihat jam saudara dan saudara ingin membantu orang ini. Maka saudara membuka jam yang saudara pada waktu itu pakai sebagai pemberian saudara supaya orang ini bisa makan. Tapi apa yang terjadi? Ketika saudara memberikan jam mahal, jam warisan yang punya nilai sejarah dalam hidup saudara, saudara berikan kepada orang yang lapar, maka bisa saja orang ini akan marah. Dan berpikir bahwa saudara sedang mengejek dia. Padahal itu adalah jam yang berharga dalam diri saudara. Tetapi saudara memberikannya kepada orang yang tidak siap atau tidak mampu untuk menghargainya. Nah, hari ini kita belajar dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Matius 7 ayat yang ke-6 berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Saudara, dalam teks aslinya Yesus menggunakan kata to hagion untuk yang berarti barang kudus dan menggunakan kata margaritas untuk mutiara. Nah, dalam tradisi Yahudi, mutiara sering menjadi sebuah kiasan untuk hikmat atau pengajaran Taurat. Mutiara ini terbentuk dari sebuah proses yang menyakitkan dan proses yang panjang dalam sebuah kerang. Dalam kehidupan kita, mutiara bisa berbicara tentang kepercayaan. Mutiara bisa berbicara tentang waktu luang saudara. Mutiara juga bisa berbicara tentang kesaksian pribadi yang terbentuk dari sebuah proses yang panjang dalam kehidupan saudara di mana ada pertolongan Tuhan. Mutiara juga bisa berbicara tentang mental saudara, tentang kesehatan saudara, atau rahasia yang terdalam, sebuah pelajaran dalam kehidupan saudara. Seringkali ketika kita menyampaikan tentang mutiara, memberikan mutiara yang ada di dalam kehidupan kita kepada seseorang, orang itu tidak menghargai nilai mutiara dalam hidup saudara. Dan ketahuilah saudara bahwa kadang kita tidak perlu memberi kepada orang yang tidak layak untuk menerima mutiara yang kita hasilkan
untuk mereka. Yesus ingin memberikan pengajaran kepada saudara dan saya bahwa Injil dan kebenaran rohani serta kesaksian-kesaksian dalam kehidupan kita yang terbentuk karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah harta karun dalam kehidupan kita. Namun ada kondisi di mana kita harus menahan diri untuk tidak membagikannya kepada orang yang tidak layak. Kenapa? Karena tidak semua orang itu siap dan berhak untuk mendengar kedalaman pengalaman rohani saudara. Jika saudara membagikan visi Tuhan, saudara membagikan pertobatan air mata saudara, saudara membagikan waktu saudara, saudara memberikan sesuatu yang berharga dalam diri saudara kepada orang lain dan orang itu mengejek iman saudara, maka saudara sedang membiarkan harta karun saudara, atau saudara sedang membiarkan hal yang kudus itu diinjak-injak dalam hidup saudara. Yesus tidak mengajari kita untuk menjadi eksklusif dan sombong dengan tidak membiarkan mutiara itu kita berikan kepada orang lain. Tidak, saudara. Ketika kita itu wajib untuk memberitakan Injil, kita itu wajib untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa memberikan itu kepada orang yang tidak layak, yang secara aktif menghina dan menyerang kebenaran atau Injil yang kita sedang bagikan kepada mereka. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari saudara pernah mengalami, saudara sedang membagikan kebenaran firman Tuhan, saudara sedang memberikan tentang kesaksian pribadi saudara, perjalanan saudara bersama dengan Tuhan, tetapi orang yang mendengarnya itu mengejek saudara. Mungkin saudara berpikir positif, oh mungkin dia belum kenal Tuhan, oh mungkin dia tidak suka, mungkin dirasa aku sombong. Lalu saudara terus mengirimkan firman Tuhan, saudara kirimkan ayat lagi. Tapi kembali orang itu tidak menjadi baik, tetapi malah semakin jahat, semakin menghina saudara, mengejek saudara, bahkan mungkin melaporkan kepada pimpinan saudara sehingga saudara menjadi bahan bulian di tempat kerja saudara. Saudara, mari berhenti. Karena itu menjadi waktunya seperti yang Yesus ajarkan. Saudara tidak perlu merasa berdosa, tidak perlu merasa bersalah untuk saudara berhenti memberikan mutiara saudara kepada orang yang tidak layak saudara. Di sini Yesus menyebut anjing dan babi. Yesus sedang tidak menghina orang, tetapi Yesus sedang berbicara tentang karakter. Yesus sedang menilai karakter, respons seseorang. Jika seseorang terus-menerus meremehkan nasihat saudara, meremehkan kesaksian saudara, meremehkan Injil yang sedang saudara bagikan, dan menggunakan kebaikan saudara untuk menjatuhkan diri saudara, atau bahkan mereka marah ketika dibantu, merasa terhina ketika saudara bantu, itu artinya, maaf kata, mereka sedang dalam mode babi atau anjing. Saya sedang tidak menghina juga saudara, tapi Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima mutiara saudara. Jika saudara sudah memberi kesaksian, saudara memberi bantuan 2-3 kali dan responnya menginjak-injak saudara, ini adalah sinyal untuk saudara berhenti. Amsal 23 ayat yang ke-9. Amsal 23 ayat 9 berkata, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Satu lagi saudara, Matius 10 ayat yang ke-14. Matius 10 ayat 14 berkata, Yesus menyuruh murid-murid
mengibaskan debu dari kaki mereka. Dikatakan, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini yang terjadi, saudara. Kalau orang tidak mendengarkan perkataan saudara, tidak mendengarkan kesaksian saudara, tidak menggunakan dengan baik-baik waktu yang saudara sudah beri buat mereka, perkataan yang sudah saudara sampaikan buat mereka, Alkitab katakan, kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini waktunya saudara berhenti. Dan jangan merasa bersalah untuk saudara memilih untuk diam dan tidak membagikan sesuatu yang rohani kepada seseorang yang hanya akhirnya menghina saudara. Kasih tidak selalu berarti berbicara, tetapi kasih juga bisa berarti menunggu waktu Tuhan agar mutiara yang saudara bawa tidak hancur dengan sia-sia. Simpanlah yang kudus itu dengan hormat dan mintalah Roh Kudus, Sang Pemberi hikmat dalam diri saudara, untuk menunjukkan kepada saudara tanah mana atau di tempat mana saudara berikan mutiara saudara, sehingga mutiara itu tidak diinjak-injak dan dibuang. Saudara, menjadi pengikut Kristus bukan berarti saudara menjadi keset bagi orang lain. Yesus sangat menghargai saudara, sehingga Yesus mau rela mati untuk saudara. Saudara adalah pribadi yang berharga, mutiara, dan jangan biarkan orang lain itu menginjak-injak saudara. Kalau mereka sudah diberi mutiara, harta karun yang terbaik dalam diri saudara, tetapi mereka mengejek saudara, meremehkan saudara, bahkan menganiaya saudara, milikilah hikmat untuk tahu kapan waktunya saudara harus berbagi, kapan waktunya saudara harus diam dan menjaga hati. Karena mereka tidak layak untuk menerima harta karun saudara. Dan jangan merasa bersalah. Karena Yesus sendiri mengajari, jangan buang mutiara. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing. Dan lempar mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak dengan kakinya dan mereka berbalik mengoyak kamu. Saudara berharga. Dan Tuhan menghargai saudara. Dan jangan biarkan mereka menginjak-injak saudara. Berhenti untuk berbuat baik kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kau mengajari kami bagaimana kami bertindak sebagai orang-orang percaya. Ada waktunya kami memberi, ada waktunya kami bersaksi. Tapi ada waktunya ketika Injil itu sudah dihina, ketika barang yang kudus, kesaksian, pengalaman rohani kami bersama dengan Tuhan diinjak-injak, ini waktunya untuk kami diam. Tolong kami, beri kami hikmat, kapan waktunya kami berbicara dan kapan waktunya kami diam. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu, baik mereka yang bekerja dari rumah, mereka yang bekerja di kantor, di resto, di salon, di rumah sakit, mereka yang bergerak di bidang properti, mereka yang bergerak di bidang multilevel marketing. Berkati dan sertai mereka, mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kau memberkati Pak Jamaluddin, Pak Pasaribu, Oma Pasaribu. Kau berkati Oma Esther, Oma Ruth. Kau memberkati Pak Ali, kau memberkati Mama dari Ibu Leni. Tuhan, kiranya kasih setia anugerah kemurahan-Mu menyertai mereka dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah anugerahnya, berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kasih setianya, penyertaannya kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas. You are blessed.